Mari kita rakit PC. Jadi tahun ini 2020 dan gue belum bikin video rakitan PC. Jadi tahun ini gue akan buka untuk bikin video rakitan PC. Gue ada beberapa part, kalian bisa lihat. Di sini gue akan memberikan tema untuk rakitan PC yang cukup terjangkau ya. Jadi kita akan menggunakan rakitan AMD karena kita menggunakan motherboard B450 nih dari Asus Prime. Terus kita menggunakan power supply dari Silverstone 80 plus watt. Kita juga menggunakan SSD dari XPG 240 GB. Dan untuk GPU-nya kita menggunakan Snapdragon Power Color dari Radeon RX 570. Dan untuk pelengkapin kita punya 3 casing, kita punya cooler dari Infinity, mereknya Leto, dan dilengkapin dengan Silverstone Vara B1. Nah, untuk prosesornya dan RAM-nya kita akan pinjam untuk the test bench kita. Jadi kita akan menggunakan Ryzen 5 2600 dan kita menggunakan Vigan Tsunami. Tapi semua list komponen yang ada di PC ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi alasannya kenapa kita menggunakan rakit ini, soalnya dengan adanya generasi Ryzen ketiga, harusnya generasi Ryzen kedua akan menjadi lebih murah di pasar Indonesia. Dan artinya kalau misalkan kalian mau rakit sekarang untuk mendapatkan performance 6 core dan menggunakan GPU mungkin sekelas 570, atau mungkin kalian lagi ngincar seri GPU yang lebih baru mungkin seperti 5500 atau 5600, ini bisa menjadi referensi rakitan yang menarik buat kalian. Jadi sambil kita ngomongin soal performance dari rakitan ini, mending kalian nonton dulu B-roll asik dari rakitan ini. Enjoy! Rakitan PC yang satu ini sebenarnya adalah rakitan yang menarik buat saya. Kenapa? Karena di tahun 2020 ini, Ryzen sudah menjual seri 3000 mereka sekitar 6 bulan yang lalu di Indonesia. Jadi bisa dibilang menggunakan 2600 sebagai CPU rakitan satu ini bukanlah sebuah rakitan yang paling terkini sih. Tapi, ada alasan kenapa menurut saya merakit PC menggunakan prosesor satu ini sangat menarik. Bahkan di saat Ryzen seri 3 sudah keluar. Kenapa? Karena harga mereka yang jauh lebih turun dibandingkan saat mereka keluar di pasaran. Yang tadinya kalian bisa dapatkan ini dengan 2,5 juta, sekarang di pasaran bisa dapatkan dengan 1,8 saja. Dan prosesor 6 core dengan 12 thread ini memberikan harga yang sangat menarik dibandingkan prosesor lainnya. Dan saya sadar sih bahwa prosesor ini pasti akan dibandingkan dengan produk yang lebih baru, seperti Ryzen 3500X, atau mungkin dari kubu sebelah seperti Intel i5 9400F. Namun menurut saya, memilih 2600 dibandingkan kedua itu tidak membuat PC kalian jauh lebih lambat. Bahkan perbedaan performa 3500X dibandingkan dengan 2600 bisa dibilang tidak terlalu jauh kalau kita ngomong soal game. Ada perbedaan sih sekitar 10-15%, dan hal itu juga terjadi dengan kubu Intel. Namun, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh kedua prosesor tersebut, dan itu adalah kemampuan multithreading. Nah, sebenarnya multithreading bukanlah sebuah fitur yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tapi, jika kalian paham akan aplikasi yang kalian gunakan, kalian mendapatkan keuntungan dari 2600 yang satu ini. Bisa jadi kalian seorang artis, atau mungkin kalian punya profesi sebagai arsitek, dan kalian tetap ingin bekerja pada siang hari, tapi tetap bisa menikmati game terkini tanpa harus mengorbankan performanya. Dan menariknya, keuntungan merakit platform i4 itu nggak berhenti di sini saja. Karena jika kalian berniat untuk melakukan overclocking pada prosesor yang satu ini, motherboard yang tersedia untuk melakukan hal tersebut bisa dibilang cukup variatif. Artinya, kalau kalian ingin bereksperimen dengan fitur OC dari AMD tanpa harus membuang uang yang sangat banyak, mobil yang satu ini seperti Asus Prime B450 Plus adalah contoh yang bagus dari argumen tersebut. Dan kalau kalian ingin ruang OC lebih serius, pilihan motherboard seri Z bisa menjadi jalur upgrade yang menarik buat kalian. Nah, dengan kedua komponen tersebut, kita bisa mencoba memilih komponen lainnya yang bisa melengkapi PC kalian, tapi nggak terlalu ngabisin budget.
Contohnya, untuk rakitan ini, saya memilih untuk memberikan SSD daripada hard disk untuk memberikan pengalaman OS Windows yang lebih gesit. Lalu kedua, kita ngomongin soal casing. Casing dari Superstore yang satu ini sebenarnya casing yang cukup ganteng untuk range harga 600 ribuan. Karena kan sudah dapat tempered glass dan ventilasi yang diberikan di depan, sebelah kiri dan kanan itu sudah cukup besar. Nah, mungkin satu pilihan yang kalian tidak setuju adalah pilihan GPU pada rakitan ini. Kalian mungkin akan bertanya, kenapa RX 570? Well, RX 570 bisa memberikan harga yang bisa dibilang sangat kompetitif. Dengan beredar seri 16 dan juga 20 dari Nvidia dan juga generasi 5000 dari Radeon, banyak GPU 1-2 generasi sebelumnya yang masih berada di pasar Indonesia mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Artinya kalian bisa mendapatkan barang baru dengan harga yang cukup lebih murah. Tentu saja, build PC ini bukan ditujukan untuk memberitahu, gini loh, sebuah PC yang udah pas buat kalian. Tapi list ini dibuat sebagai sebuah referensi. Seberapa banyak sih uang yang harus kalian habiskan jika kalian ingin merakit sebuah PC dengan budget sebesar 9 juta? Tentu saja, harga per komponen bisa kalian sesuaikan jika kalian merasa misalnya mungkin casingnya terlalu mahal dan kalian ingin mengalokasikan budget ini untuk membeli GPU yang lebih bagus. Namun, jika kalian tidak memiliki bayangan sama sekali, menurut saya kalian bisa simpan video yang satu ini dan melakukan cek harga pasar jika harga yang dicantumkan pada saat video ini dibuat dan ketika kalian ingin merakit masih sama atau tidak. Nah, untuk sebuah PC dengan budget 9 juta, performa yang diberikan ketika kalian bermain game bisa dibilang sangat mumpuni. Banyak game yang sudah kita tes mampu memberikan performa sekitar 60 fps secara rata-rata. Walaupun masih banyak game yang belum mampu memberikan minimum sebesar 60 fps tersebut. Contohnya, game seperti Dead by Daylight yang tidak terlalu banyak memberikan opsi untuk settingan belum mampu memberikan performa di atas 60 fps. Namun kembali lagi, settingan game ini rata-rata berada pada mode high atau bahkan ultra. Artinya dengan mengorbankan kualitas gambar, kalian masih mampu menaikkan angka FPS dari game kalian dengan sedikit perubahan grafis. Sebenarnya, saya sedikit takjub dengan CPU cooler pada rakitan ini. Karena dengan harga yang sangat terjangkau, cooler ini masih mampu memberikan overclocking pada 2600 dengan suhu yang bisa dibilang cukup aman. Nggak dingin sih. Namun jika kalian ingin ngebet banget nih nyobain OC, tapi budget kalian kepepet, prosesor ini masih bisa berjalan pada 3,8 GHz dengan cooler yang satu ini. Dan kita masih bisa ngelakuin tes Cinebench R20 dengan lari sebanyak 10 kali dengan interval sekitar 1 per detik dari setiap tes. Buat kalian yang sudah menambahkan memiliki PC sendiri, saya harap video ini bisa membantu kalian memberikan sedikit gambaran akan susunan komponen yang perlu kalian buat. Ketika kalian ingin merakit sebuah PC dengan budget sekitar 9 juta. Dan jangan khawatir, memilih 2600 sebagai prosesor kalian tidak akan membuat PC kalian ketinggalan jauh dibandingkan jika kalian memilih prosesor yang lebih baru. Dan jika kalian ingin melakukan kebalikannya, gak ada masalah. Ryzen 3000 memberikan beberapa fitur baru yang hanya bisa kalian nikmati jika kalian menggunakan seri terbaru mereka. Dan Intel pastinya memiliki performa yang sedikit lebih baik jika kalian hanya ingin merakit PC hanya untuk bermain game saja. Jadi, apakah rakit 2600 masih bagus di tahun 2020? Menurut saya masih sangat, bahkan masih sangat kompetitif. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian sedang dalam proses menyusun rakitan PC pertama kalian? Atau kalian lagi galau, mau menggunakan kubu AMD atau mungkin kubu Intel? Kalian bisa komen di bawah ya, siapa tahu kita bisa diskusi bareng-bareng dan mungkin menemukan solusinya bareng-bareng. Jadi namanya saya Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.